Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi semester 2 C yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Zakaria Abdul Jabar, samping kanan saya ada Selvia Berlian, samping kiri saya ada Senita Rahmawati. Di sini kami bertiga akan menjelaskan materi yaitu motivasi belajar dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Berlian akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa yang biasa disebut dengan intrinsik, dan dari luar diri siswa yang biasa disebut dengan ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam membelajarkan siswa. Menurut McDonald yang dikutip oleh Sardiman AM, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling yang didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercukup di dalam situasi belajar dan menemui kebutuhan dan tujuan-tujuan murid. Motivasi yang sebenarnya timbul dalam diri siswa sendiri. Misalnya, keinginan untuk mendapat keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada jenis motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar, seperti angka kredit, ijazah, tingkatan hadiah, medali, persaingan yang bersifat negatif, dan hukuman. Motivasi ekstrinsik ini tetap diperlukan di sekolah, sebab pengajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat siswa atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama yaitu motivasi sebagai pendorong perbuatan. Motivasi berfungsi sebagai pendorong untuk mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. Poin yang kedua yaitu motivasi sebagai pengarah perbuatan. Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang diabaikan. Poin yang ketiga yaitu mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi, maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. Yang keempat, yang terakhir yaitu motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya, mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Senita Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senita Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hal-hal yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada 4 poin, yaitu poin yang pertama ada cita-cita atau aspirasi siswa. Yang kedua ada kemampuan siswa. Yang ketiga ada kondisi siswa. Kondisi siswa sangat mempengaruhi dalam motivasi belajar, apakah siswa itu rajin atau pemalas. Yang keempat ada kondisi lingkungan siswa. Lingkungan juga sangat mempengaruhi dalam motivasi belajar siswa. Materi yang kedua yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu ada mengoptimalisasi penerapan prinsip belajar. Yang kedua ada mengoptimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada mengoptimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa.
Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada mengembangkan cita-cita dan aspirasi belajar. Materi yang ketiga yaitu strategi pemberian motivasi oleh guru. Yang pertama ada mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua yaitu ada memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga yaitu memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakaria Abdul Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria Abdul Jabar akan melanjutkan presentasi materi tentang motivasi belajar dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini yang terakhir ada usaha-usaha dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Di antaranya itu pertama memberi angka. Jadi angka yang dimaksud adalah nilai aktivitas belajar peserta didik. Nah, jadi angka ini merupakan alat untuk memotivasi belajar siswa, ya. Ini alat motivasi belajar siswa untuk mendorong atau merangsang siswa untuk mempertahankan bahkan untuk meningkatkan prestasinya dalam pembelajaran. Kemudian ada hadiah. Hadiah di sini dapat dilakukan oleh seorang guru atau oleh orang tua kepada siswa yang memang pantas atau yang memang berhak untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan apresiasi dari seorang guru atau dari seorang orang tuanya sendiri. Jadi di sini sebagai alat juga untuk meningkatkan prestasi belajar sehingga motivasi belajarnya itu meningkat. Kemudian ada kompetisi. Jadi kompetisi di sini adalah persaingan dalam pembelajaran. Dengan adanya kompetisi, siswa diharapkan terangsang dalam motivasi belajarnya untuk meningkatkan dalam pembelajarannya untuk lebih baik lagi. Kemudian ada mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil belajarnya, para siswa akan mengetahui bahwa selama ini tingkat belajarnya itu seperti apa. Jadi dengan mengetahui hasil belajarnya diharapkan para siswa ini terdorong motivasi belajarnya untuk meningkatkan atau yang minimalnya mempertahankan prestasi belajarnya selama pembelajaran. Kemudian ada memaksimalkan sarana dan prasarana pembelajaran. Jadi dengan adanya sarana prasarana, para guru diharapkan untuk memaksimalkan dalam menggunakan sarana prasarana pembelajaran demi menciptakan suasana yang menarik untuk para siswa semangat dalam belajar sehingga terciptanya atau meningkatnya motivasi belajar pada para siswa. Kemudian memberi ulangan atau memberi ujian pada setiap pembelajaran. Jadi dengan memberinya ulangan atau ujian ini akhirnya para siswa mempersiapkan dirinya masing-masing karena sudah diinformasikan akan adanya ulangan apa yang telah dipelajari. Oleh karena itu para siswa yang minimal mempertahankan apa yang telah dia pahami, apa yang telah dia pelajari selama pembelajaran. Dengan adanya ulangan mereka bisa mengulas atau bisa mempertahankan apa yang mereka pahami, apa yang mereka pelajari selama pembelajaran.
Nah, itu adalah usaha-usaha dalam meningkatkan motivasi belajar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Ditutup. Wassalamualaikum.